Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berkumpul di kelas yang sangat penting ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saifuddin selaku dosen pembimbing dari mata pelajaran hadis. Jadi, perkenalkan nama saya Isra Nabila sebagai moderator. Jadi, di depan ingin menjelaskan hasil dari diskusi makalah kami yang berjudul Kitab Hadis Kutub Sittah. Baik, langsung saja ke sesi presentasi pada materi silakan. Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari adalah karya monumental Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang dikenal sebagai salah satu imam besar dalam ilmu hadis. Nama lengkap kitab ini adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Muntashar min Umur Rasulullah wa Sunnah al-Ayami. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang beliau anggap sahih berdasarkan kriteria yang sangat ketat, yaitu sanad yang bersambungan, perawi yang adil dan stabil, tidak ada cacat tersembunyi, serta tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Imam Al-Bukhari menyaring sekitar 600 hadis yang ia hafal menjadi kurang lebih 7.000 hadis pengulangan atau sekitar 2.600 hadis tanpa pengulangan. Ia menyusun kitab ini dalam bentuk bab-bab tematik seperti bab imam ilmu, wudu, salat, dan lainnya, yang masing-masing diawali dengan ayat Al-Quran atau pandangan utama untuk memberikan konteks. Istimewaan Sahih Al-Bukhari tidak hanya pada derajat kesahihan hadisnya, tetapi juga pada materi penyusunannya yang sangat sistematis dan mendalam. Al-Bukhari sering menggunakan teknik fikih al-hadis dengan mencantumkan judul bab yang mengandung kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang dikumpulkan di bawahnya. Ini menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap kamus hadis. Selain itu, kitab ini diterima secara luas oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Beberapa ulama bahkan menyebutnya sebagai kitab terbaik yang pernah ditulis dalam Islam setelah Al-Quran. Kitab ini menjaga rujukan utama dalam mempelajari hadis dan menjadikan sah kalau penyusunan kitab-kitab fikih dan tafsir yang datang sesudahnya. B. Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim adalah karya besar Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, murid utama Imam Al-Bukhari. Nama lengkap kitab ini adalah Al-Musnad Al-Sahih Al-Muntashar min Al-Musnad Al-Adil dan Al-Rasulullah. Dalam penyusunan kitab ini, Imam Muslim juga sangat teliti dalam memilih hadis-hadis yang sahih dengan menetapkan kriteria sanad yang bersambungan. Keistimewaan Sahih Muslim terletak pada susunan dan sistematika penyajiannya. Tidak seperti Sahih Al-Bukhari yang selalu menyebarkan satu hadis dalam berbagai bab. Imam Muslim mengumpulkan semua dan periwayatan sebagai sebuah hadis dalam satu tempat sehingga memudahkan pembaca dalam memperhatikan variasi redaksional. Gaya penyajiannya sistematis menjadikan kitab ini lebih mudah dipelajari oleh penuntut ilmu. Imam Muslim juga menjelaskan perbedaan antara sanad dan matan yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dalam satu hadis, yang memperlihatkan kecermatan ilmiahnya. Oleh karena itu, Sahih Muslim menempati posisi kedua setelah Sahih Al-Bukhari dalam kitab kesahihan dan bersama-sama menjadi dua kitab hadis paling otoritatif di kalangan
Sunnah. Sunan Abu Daud. Kitab Sunan Abu Daud disusun oleh Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ashi'at Al-Sijistani, seorang ahli hadis yang berasal dari Sijistan. Kitab ini termasuk dalam kategori kutub as-sunan, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan babak fikih atau hukum. Sunan Abu Daud memuat sekitar 4.800 hadis sebagai besar berkaitan dengan hukum-hukum syariat seperti tahara, sholat, zakat, jual beli, pernikahan, dan wudhu. Tujuan utama menyusun kitab ini adalah untuk menyediakan referensi hadis yang menjadi dasar bagi penerapan hukum-hukum fikih oleh para ulama. Keunikan Sunan Abu Daud terletak pada kebijakan Imam Abu Daud dalam mencantumkan hadis tidak hanya yang sahih, tetapi juga hadis hasan dan sebagian hadis dhaif yang tidak terlalu lemah. Selama hadis bisa digunakan dalam ikhtilaf pengambilan hukum, ia juga memberikan catatan atau komentar mengenai kekuatan sanad atau hadis, serta menyebutkan jika hadis itu memiliki kelemahan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak sekadar mengumpulkan hadis, tetapi juga melakukan kritik sanad secara ilmiah. Dalam pengantar kitabnya, beliau pernah berkata kepada khalifah, "Apa yang telah saya kumpulkan dalam kitab ini sudah mencukupi bagi siapa yang ingin memahami dasar-dasar agama dan fikih Islam." Kitab ini banyak dijadikan rujukan oleh para fuqaha, terutama dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. Sunan Abu Daud menjadi salah satu sumber utama hukum Islam klasik yang banyak dirujuk hingga kini. Meski tidak semua hadis berdalamnya mencapai derajat sahih, namun metode Abu Daud yang transparan dan ilmiah dapat menyampaikan kelemahan suatu hadis menjadikan karyanya sangat berharga dalam suatu studi hadis dan fikih. Kitab ini juga menjadi pelengkap penting bagi dua kitab sahih sebelumnya, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dalam memahami hadis hukum secara lebih menyeluruh. Yang B, Sunan Al-Tirmizi. Kitab Sunan Al-Tirmizi yang juga dikenal dengan Al-Jami Al-Tirmizi disusun oleh Imam Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, seorang ahli hadis ternama yang berasal dari wilayah Tirmiz yang sekarang dinamakan Uzbekistan. Jadi kitab ini berisi sekitar 3.956 hadis dan disusun berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari taharah, sholat, puasa, zakat hingga muamalah dan hukum-hukum keluarga. Imam Al-Tirmizi merupakan salah satu murid Imam Al-Bukhari dan mewarisi semangat keilmuan dan dalam meneliti dan mengklasifikasi hadis secara mendalam. Salah satu keistimewaan utama Sunan Al-Tirmizi adalah metode kritik dan klasifikasi hadis yang digunakan oleh penyusunnya. Al-Tirmizi tidak hanya meriwayatkan hadis, tetapi juga memberikan penilaian terhadap kualitas hadis tersebut, seperti menyebutkan apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Ia bahkan dianggap sebagai ulama pertama yang secara eksplisit mempopulerkan istilah hadis hasan sebagai kategori tersendiri dalam ilmu mustalah al-hadis. Dalam komentarnya, ia juga sering membandingkan pendapat para ulama fikih yang berbeda mengenai suatu hadis, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sehingga kitab ini sangat kaya dari sisi fikih dan tarjih. Tentunya ada Sunan An-Nasai. Kitab Sunan An-Nasai adalah karya penting dari Imam Ahmad bin Shu'aib Al-Nasai, seorang ahli hadis terkemuka dari kota Nasr wilayah Khurasan, ini Turkmenistan. Nama lengkap kitab ini adalah Al-Sunan Al-Kubra, namun versi yang dikenal luas dan masuk dalam sejarah kutub Sita adalah versi ringkasnya, yaitu Al-Sunan Al-Sughra atau Al-Mujtaba. Imam An-Nasai yang menyusun kitab ini dengan sangat teliti, berfokus pada hadis-hadis hukum yang disusun menurut babak fikih, sebagaimana kitab Sunan lainnya. Kitab ini memuat sekitar 5.000 hadis. Selanjutnya ada Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah disusun oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qauzini, seorang ahli hadis yang berasal dari kota Qauzin di Persia. Kitab ini
adalah yang terakhir dari 6 kitab utama dalam kutub Sita dan membuat sekitar 4.340 hadis. Keunikan Sunan Ibnu Majah terletak pada keberanian mencantumkan sejumlah hadis yang tidak ditemukan dalam 5 kitab sebelumnya. Meski begitu, para ulama tidak memberikan nilai ilmiah Sunan Ibnu Majah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Suyuti. Misalnya tetap disebutkan kitab ini sebagai bagian penting dari kutub Sita karena manfaatnya yang luas dalam melengkapi hadis fikih. Baik, sekian publikasi dari kelompok kami. Kurang lebih